Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Rahmawati, NIM 11870700024. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika Teknik 2. Materi yang akan saya jabarkan kali ini adalah materi setelah UTS, yaitu ada hampiran yang berisi tentang hampiran Maclaurin dan hampiran Taylor. Kemudian ada sistem persamaan nonlinier yang memiliki metode tertutup dan metode terbuka. Kemudian materi ketiga itu tentang sistem persamaan aljabar linier, yaitu ada metodenya, metode eliminasi, metode dekomposisi, dan metode iterasi. Dan materi terakhir adalah interpolasi, yang memiliki interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Untuk bab pertama ini, saya akan menjelaskan tentang hampiran. Hampiran seperti apa yang telah kita ketahui, hampiran itu adalah suatu hal yang hampir mendekati, tapi nggak segitu, kurang sedikit aja. Nah, hampiran itu ada dua, hampiran Maclaurin dan hampiran Taylor. Hampiran Maclaurin atau deret Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tak hingga yang rumusnya itu fx sama dengan f0 ditambah turunan pertama dari fx dengan x sama dengan 0 dikali x ditambah turunan kedua dari fx dengan x sama dengan 0 dikali x kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah sampai dengan turunan ke n dari fx dengan x sama dengan 0 dikali x pangkat n dibagi n faktorial dan seterusnya. Nah, deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Jadi dia tuh sama kayak deret Taylor, cuma kalau deret Maclaurin itu x0-nya itu 0, sedangkan untuk deret Taylor x-nya itu bebas. Jadi rumusnya sama aja, tapi bedanya itu kalau Maclaurin udah ditentuin x0-nya 0, dari Taylor itu x0-nya bebas berapa. Nah, masuk ke contoh. Untuk contoh soal deret Taylor, itu tentukan deret Taylor pangkat 3 untuk fungsi fx sama dengan cos 2x dengan x sama dengan pi per 4. Caranya itu, rumusnya dihitung, dijumlahkan sampai turunan ketiga. Karena di soal ini pangkat 3. Pangkat 3 itu maksudnya n sama dengan 3. Nah, kemudian kita jabarin. Jadinya fx sama dengan cos 2x. Jika kita masukin nilai x sama dengan pi per 4, jadinya cos pi per 2 sama dengan 0. Untuk turunan pertamanya, cos 2x itu jadi min 2 sin 2x. Terus dimasukin nilai pi per 4. Jadi hasilnya min 2 sin pi per 2 sama dengan min 2. Untuk turunan keduanya menjadi min 4 cos 2x. Terus kita masukin nilai x-nya sama dengan pi per 4. Jadinya min 4 cos pi per 2 sama dengan 0. Turunan ketiganya menjadi 8 sin 2x. Dimasukin nilai x-nya pi per 4. Jadi 8 sin pi per 2 sama dengan 8. Nah, setelah kita jabarin, kita masukin ke rumus. Fx sama dengan fx 0-nya itu kan 0.
ditambah turunan pertama itu min 2 dikali X min X0 X min pi per 4 ditambah turunan keduanya itu 0 ditambah turunan ketiganya 8 dikali X min pi per 4 pangkat 3 per 3 faktorial. Jadinya fx menghampiri, hampiran, atau sama dengan lah, tapi nggak sama dengan, min 2 X min pi per 4 tambah 4 per 3 X min pi per 4 pangkat 3. Nah, untuk selanjutnya masuk ke bab 2 tentang sistem persamaan nonlinear, di mana sistem persamaan nonlinear ini digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan nonlinear. Sistem persamaan nonlinear ini memiliki dua metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka, di mana dari tiap-tiap metode memiliki metode lagi. Untuk metode tertutup itu ada metode tabel, metode biseksi, dan metode regulasi falsi. Metode tertutup ini digunakan untuk mencari akar pada range A sampai B tertentu. Dalam range A sampai B dipastikan terdapat satu akar. Hasilnya selalu konvergen. Metode tabel memiliki algoritma atau step atau langkah. Yang pertama, definisikan fungsi fx-nya. Kemudian tentukan range untuk X yang berupa batas bawah X bawah dan batas atas X atas. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagian N. Yang keempat, hitung step pembagi H dengan H sama dengan X atas min X bawah dibagi N. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung XI sama dengan X bawah tambah I kali H. YI sama dengan fungsi fx x ke i. Yang keenam, untuk i sama dengan 0 sampai dengan n dicari k, di mana bila fxk sama dengan 0, maka xk adalah penyelesaian. Bila fxk dikali fxk tambah 1 lebih kecil dari 0, maka bila nilai mutlak dari fxk lebih kecil dari nilai mutlak fxk tambah 1, maka xk adalah penyelesaian. Bila tidak, maka xk tambah 1 adalah penyelesaian, atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara xk dan xk plus 1. Untuk contoh soal metode tabel, selesaikan x tambah e pangkat x sama dengan 0 dengan range x sama dengan min 1 sampai 0. Jadi, kita definisikan nih fungsi fx-nya itu kan x tambah e pangkat x sama dengan 0. Terus kita tentuin iterasinya atau n-nya itu sampai berapa. Nah, di sini tuh kan range-nya min 1 sampai 0. Gampangnya jadi min 1 untuk x-nya jadi min 1, min 0,9, min 0,8, min 0,7 sampai 0. Nah, untuk cari fx-nya, kita masukin nilai dari x-nya. Kita masukin nilai dari x-nya itu ke rumus fungsi fx. Jadi, untuk fungsi fx dengan x sama dengan min 1, itu min 1 tambah e pangkat min 1
hasilnya min 0,6321. Kemudian kita hitung lagi dengan X-nya itu min 0,9 sampai 0. Nah, nanti akan didapat nih, ini tuh kan fx-nya itu sama aja nilai error. Kali ini kita buat nyari nilai x-nya kan, berapa nilai x dari x tambah e pangkat x sama dengan 0 dengan range x-nya itu min 1 sampai 0. Nah, karena nilai error itu adalah mutlak, jadi kita mencari nilai x-nya itu yang hampir mendekati 0 kan. Di sini kita lihat kalau nilai fx yang mendekati 0 itu x-nya itu min 0,6 dengan nilai errornya atau fx-nya itu min 0,05118. Nah, jadi penyelesaiannya itu ada di X sama dengan min 0,6. Untuk metode tertutup selanjutnya itu metode biseksi. Membagi range menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Caranya atau algoritmanya itu yang pertama definisikan fungsi fx. Kemudian yang kedua tentukan nilai a dan b. Yang ketiga tentukan toleransi e dan iterasi maksimum n. Yang keempat hitung fa dan fb. Yang kelima, jika fa dikali fb lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Bila tidak, maka dilanjutkan. Yang keenam, hitung nilai x sama dengan a plus b dibagi 2. Yang ketujuh, hitung nilai fx-nya berapa. Yang kedelapan, bila fx dikali fa lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x dan fb sama dengan fx. Bila tidak, maka a sama dengan x dan fa sama dengan fx. Yang kesembilan, jika nilai mutlak dari pengurangan b kurang a lebih kecil dari e atau nilai error, atau iterasi lebih besar dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan x. Dan bila tidak, ulangi langkah ke-6. Untuk contoh soal dari metode biseksi, selesaikan persamaan x kali e pangkat min x ditambah 1 sama dengan 0 dengan range sama dengan min 1 sampai 0 dan toleransi errornya sama dengan 0,001. Caranya itu kita tentuin nilai fx-nya berapa. Fx-nya itu kan x dikali e pangkat min x tambah 1. Nah, kemudian kita biar gampangnya bikin tabel kan. Terus tentuin iterasinya sampai berapa. Iterasinya sampai 10. Terus kita cari nilai x-nya. Nilai x-nya itu dari nilai a tambah b bagi 2. Nah, nilai a sama b-nya itu diambil dari range-nya. Min 1 untuk a, 0 untuk b. Jadi, untuk iterasi pertama, nilai a-nya itu min 1, nilai b-nya 0, nilai x-nya itu min 1 tambah 0 dibagi 2 sama dengan min 0,5. Kemudian nilai fx-nya dihitung dari rumus yang ini. X-nya itu masukin yang ini, min 0,5. Terus nilai fa-nya pakai rumus fx juga. Cuma ganti x-nya jadi a. Terus masukin nilai a-nya itu yang ini, min 1. Nah, kan dia berlawanan tanda gitu kan. Kalau berlawanan tanda kan, kalau dikaliin fx dikali fa, jadi lebih kecil dari 0 kan.
Nah, karena fx dikali fa lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x. Jadi, prosesnya juga masih kita lanjutin. Tapi di iterasi kedua ini nilai b-nya diganti jadi min 0,5 karena yang tadi ini nilai fx dikali fa lebih kecil dari 0. Jadi b sama dengan x. Sama caranya, nilai x-nya dari sini min 1 tambah min 0,5 dibagi 2, hasilnya min 0,75. Nilai fx-nya min 0,58775, fa-nya min 1,71828. Nah, kan dia sama nih, nggak berlawanan tanda. Jadi nilai x ini kita pakai buat nilai a di iterasi selanjutnya. Kita lakukan hal yang sama sampai memenuhi nilai errornya itu batasnya itu 0,001. Sampai akhirnya ditemuin nih nilai errornya fx-nya itu min 0,00066. Nah, jadi untuk soal ini nilai x-nya itu didapatkan min 0,56738 dengan nilai errornya min 0,00066. Selanjutnya, metode tertutup yang ketiga, yaitu metode regulasi falsi. Di metode regulasi falsi ini digunakan untuk mencari akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan atau slope dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Untuk rumusnya, untuk mencari nilai x, itu dari rumus kemiringan fb min fa dibagi b min a sama dengan fb min 0 dibagi b min x. Nanti didapatkan nilai x-nya fba dikurang fa dikali b dibagi fb dikurang fa. Untuk algoritmanya, yang pertama definisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan batas bawah a dan batas atas b. Yang ketiga, tentukan toleransi error dan iterasi maksimum n. Yang keempat, hitung fa dan fb. Yang kelima, untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau error lebih besar dari E. Untuk X sama dengan FB dikali A min FA dikali B dibagi FB dikurang FA. Hitung nilai errornya. Jika Fx dikali Fa lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx. Jika tidak, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Akar persamaannya adalah X. Untuk contoh soal metode regulasi falsi, selesaikan persamaan X dikali E pangkat min X tambah 1 sama dengan 0. Dengan range X sama dengan min 1 sampai 0 dan toleransi errornya 0,0001. Kemudian caranya itu kita definisikan nilai fx-nya. Nilai fx-nya itu x dikali e pangkat min x tambah 1.
Terus, sama nih nilai A-nya itu yang ini min 1, nilai B-nya yang 0. Nilai X-nya kita cari dengan rumus X sama dengan FB dikali A dikurang FA dikali B dibagi FB dikurang FA. Nah, cari dulu kan berarti nilai FB-nya sama nilai FA-nya. Nilai FB dan nilai FA-nya dicari dari rumus fx ini. Baru nanti hasilnya dari FA dan FB dimasukin ke rumus X. Nanti didapat nilai X-nya berapa. Nah, kemudian nanti tuh nilai X-nya, karena Fx dikali FA lebih kecil dari 0, jadi nilai B-nya itu sama dengan X. Terus nanti kita lakuin sampai iterasi ke-20, karena nilai toleransi errornya 0,0001. Nah, nanti di iterasi ke-20 ini didapat nilai X-nya min 0,56741 dengan nilai errornya atau Fx-nya itu min 0,00074. Selanjutnya ada metode terbuka kan. Di metode terbuka ini juga ada 3 metode lagi, yaitu ada metode iterasi sederhana, terus ada metode Newton-Raphson, dan ada metode secant. Di metode iterasi sederhana ini, metode iterasi sederhana digunakan untuk memisahkan X dengan sebagian X yang lain, sehingga diperoleh nilai X sama dengan GX. Contohnya, X min E pangkat X sama dengan 0. Terus dipindah ruasin, X sama dengan E pangkat X. Karena X sama dengan GX, jadi fungsi GX sama dengan E pangkat X. Fungsi GX ini menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana. Contohnya, untuk metode iterasi sederhana ini, carilah akar persamaan Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dengan tebakan awal 4, toleransi errornya 0,001. Caranya itu, rumus yang ini, X kuadrat min 2X min 3, kita carikan bentukan X-nya itu gimana. Jadi X kuadrat sama dengan 2X tambah 3, X sama dengan 2 pangkat X tambah 3. Nah, nanti tuh N-nya itu, kayak N-nya itu 0 lah. 0, XN 0. Jadi, X0-nya itu kan X awal. X awal atau tebakan nilai X awalnya itu kan 4. Nah, kita pakai nilai errornya itu pertama. Terus, untuk mencari tebakan selanjutnya, nilai X selanjutnya, masukin ke rumus ini. Kan X awalnya itu 4. Jadi, untuk X ke 1 sama dengan akar dari 2 pangkat X awal, X0 tambah 3. Jadi, akar 2 X0-nya itu 4. Jadi kan 2 kali 4 kan 8. 8 tambah 3. Jadi akar 8 tambah 3 itu hasilnya 3,31662479. Nah, untuk nilai errornya ini
kita gunakan dari nilai X awal 4 dikurang nilai X yang tadi didapat. 4 dikurang 3,31662479 hasilnya 0,683375. Nah, untuk X selanjutnya kita pakai nilai XN-nya itu XN sebelumnya yang tadi didapat. Jadi untuk X selanjutnya itu sama dengan 2 pangkat 3 2 salah maksud saya. Untuk X selanjutnya itu sama dengan akar 2 kali 3,31662479 ditambah 3. Hasilnya itu 3,1037476667. Dengan nilai errornya, nilai X sebelumnya dikurang X yang tadi didapat. 3,31662479 dikurang 3,1037476667. Hasilnya 0,212877. Nah, ini tuh dilakuin sampai didapat nilai errornya itu maksimal 0,001. Nah, ini tuh didapatkan nilai errornya sampai 0,00847. Dan nilai X-nya itu 3,0004233316 yang jika dibulatkan nilai X-nya itu 3. Atau bisa juga kita cari dengan nilai X-nya itu bukan akar 2XN tambah 3, tapi nilai rumus X-nya itu 3 per XN min 2. Nah, caranya juga sama kayak tadi. Untuk mencari nilai X pertamanya itu, jadi 3 dibagi X awal dikurang 2. Hasilnya itu 1,5. Untuk mencari nilai errornya, 4 dikurang 1,5 sama dengan 2,5. Ini juga dilakukan sampai nilai errornya itu maksimal 0,001. Didapatkan sampai nilai errornya itu 0,00045 dengan nilai X-nya itu min 0,99 sekian. Dan jika dibuatkan hasilnya itu min 1. Terus ada juga yang dicari dengan rumus X-nya itu X sama dengan X pangkat 2 min 3 dibagi 2. Caranya juga sama, cuma untuk ini dihasilkan tuh nilai errornya semakin besar. Karena semakin besar, nilai X-nya juga kayak gini kan, jadi hasilnya itu kayak divergen gitu kan. Sedangkan yang kita butuh itu nilai hasilnya itu yang konvergen. Nah, syarat untuk konvergensinya itu pada range I sama dengan S min H sampai S plus H dengan S titik tab. Jika 0 lebih kecil, jika nilai turunan fungsi Gx di antara 0 sampai 1, maka itu konvergen monoton. Contohnya itu yang ini dengan menggunakan soal sebelumnya.
dengan x n plus 1 sama dengan fungsi gx sama dengan akar 2xn tambah 3. Kalau diturunin kan jadinya 1/2 akar 2xn tambah 3. Nah, nanti tuh kalau dimasukin tebakan awalnya 4, hasil dari turunan pertama gx-nya itu 0,1508, di mana lebih kecil dari 1, maka konvergen monoton. Nah, jika turunan fungsi gx-nya berada di antara min 1 sampai 0, maka konvergen berosilasi. Contohnya itu yang ini, jika xn plus 1-nya 3/xn min 2. Yang jika gx-nya diturunin, jadinya min 3/x min 2 pangkat 2. Dengan x-nya itu 4, hasilnya min 0,75. Di mana min 0,75 itu lebih kecil dari 0. Sehingga karena lebih kecil dari 0, maka konvergen berosilasi. Sedangkan untuk xn plus 1 sama dengan gx sama dengan x kuadrat min 3/2, dan nilai turunan dari gx-nya itu sama dengan x, maka jika dimasukkan nilai x-nya sama dengan 4, hasilnya kan 4. 4 itu lebih besar dari 1. Maka divergen monoton. Yang kedua ini metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan x n plus 1 sama dengan xn min fxn dibagi turunan dari fxn. Untuk algoritmanya atau caranya, dilakukan definisi fungsi fx dan turunan dari fungsi fx. Tentukan toleransi E dan iterasi maksimumnya. Tentukan nilai pendekatan awal x0. Hitung fx0, kemudian diturunkan. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N, atau nilai mutlak dari fungsi fxi lebih besar dari E, maka hitung xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi turunan fxi. Untuk x2, jadinya dari x1 dikurang fungsi fx1 dibagi turunan dari fx1. Untuk x3 sama dengan x2 dikurang fx2 dibagi turunan dari fx2. Untuk contohnya, selesaikan persamaan x dikurang E pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x0 sama dengan 0. Caranya itu, kan fungsinya itu fx sama dengan x min E pangkat min x sama dengan 0. Jika diturunkan, jadinya 1 tambah E pangkat min X. Nah, kan nilai X0-nya itu udah diketahui. X0-nya sama dengan 0. Dari rumus itu, di X0 itu dimasukin ke rumus fungsi fx-nya.
Jadi fx0 sama dengan x-nya jadi 0 dikurang e pangkat min 0. Hasilnya sama dengan min 1. Turunannya dimasukin nilai x0-nya sama dengan 0. Jadinya 1 tambah e pangkat min 0. Hasilnya sama dengan 2. Nah, kemudian untuk mencari x1 itu dari x0 ini kan rumusnya kayak ini ya. Jadi kan x i-nya itu 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan x0 min fx0 dibagi turunan dari fx0. Jadinya x1 sama dengan 0 dikurang min 1 dibagi 2. Hasilnya itu 0,5. Nah, dari nilai x1-nya itu 0,5 dimasukin lagi ke rumus yang ini fx-nya. Kemudian didapatkan nilai fx1-nya itu min 0,106531. Sedangkan untuk turunan dari fungsi fx1-nya itu didapatkan 1,60653. Nah, untuk mencari x2-nya sama kayak tadi. Jadi untuk x2 itu kan yang diketahui sebelumnya itu x1. x1 ditambah 1 jadinya kan x2 sama dengan x1 min fungsi fx1 dibagi turunan fungsi fx1. Jadi didapatkan x2-nya itu 0,566311. Dari nilai x2 ini dimasukkan ke dalam rumus fx. Hasilnya min 0,00130451. Terus dimasukin lagi ke turunan fungsi fx-nya itu. X2-nya kan 0,566311 dimasukin ke rumus ini. Hasilnya 1,56762. X3-nya juga sama, jadinya X3 sama dengan X2 dikurang fx2 dibagi turunan dari fx2. Hasilnya kecil banget kan kalau dihitung. Nah, untuk turunannya didapatkan 1,56714. Nah, karena udah kecil banget, udah mendekati 0 banget, jadi proses dihentikan dan didapatkan nilai x-nya itu x3 sama dengan 0,567143. Nah, kalau di tabelnya bisa kita buat iterasinya ada dari 0 sampai dari 1 sih, dari 1 sampai 3. Terus nilai x-nya, terus fx-nya, dan turunan dari fx-nya. Nah, untuk metode second ini merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson. Soalnya nggak semua fungsi dapat dengan mudah dicari turunannya, sehingga turunan fungsi tersebut dihilangin dengan cara diganti
menjadi bentuk yang lebih ekivalen. Rumusnya itu dia diambil dari penggabungan dari rumus kemiringan yang ini dan juga rumus dari Newton-Raphson. Dicari nilai XR plus satunya. Nanti didapatkan XR plus 1 sama dengan XR dikurang FXR dikali XR min 1 dibagi FXR dikurang FXR min 1. Lanjut ke contoh soal. Selesaikan persamaan X kuadrat min X tambah 1 dikali X pangkat min X sama dengan 0. Dengan titik pendekatan X0 sama dengan 0,8 dan X1 sama dengan 0,9. Caranya, fungsi fx-nya itu kan X kuadrat min dalam kurung X tambah 1 dikali E pangkat min X. Nah, kan ini yang diketahui X0 dan X1. Dimasukin ke dalam rumus ini, jadinya untuk X0 itu bisa kita ganti jadi Y0. Nanti setelah dimasukkan nilai X0 nya 0,8, hasilnya dari Y0 itu min 0,16879. Untuk Y1 juga sama, dimasukkan nilai X1-nya ke dalam rumus, dan didapatkan Y1-nya sama dengan 0,037518. Dan dari rumus yang tadi itu, kan rumusnya itu XR min FXR gitu kan. Nah, FXR-nya itu fungsi dari FXR bisa kita ganti jadi YR lah gitu. Atau YI kalau di sini. Nah, lakukan iterasi pertama dengan mencari nilai X2. Soalnya kan X1-nya udah ada. Jadi X2 sama dengan X1 0,9 dikurang Y1 dikali X1 dikurang X0 dibagi Y1 dikurang Y0. Sama dengan, nanti udah dimasukkan nih nilainya. Y1-nya berapa, X1-nya berapa, X0-nya berapa, Y0-nya berapa. Didapatkan X2-nya itu 0,881815. Kemudian dicari nilai Y2-nya dengan masukkan nilai X2 ke dalam rumus Fx ini. Didapatkan Y2-nya 0,00153. Untuk iterasi kedua, mencari nilai X3, nilai X2 yang didapatkan tadi digunakan untuk iterasi selanjutnya. Jadi X3 sama dengan X2 min Y2 dikali X2 min X1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan 0,882528. Nah, dari nilai X3 ini dimasukkan lagi ke dalam rumus Fx-nya. Dapatkan Y3-nya itu sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat min 5. Untuk iterasi ketiga juga sama. X4 sama dengan X3 min Y3 kali X3 min X2 dibagi Y3 min Y2. Didapatkan X4-nya itu 0,882534. Untuk Y4-nya didapatkan atau nilai errornya
kecil kan. Nah, jadi kan prosesnya dihentikan, kemudian didapatkan nilai X-nya itu di iterasi ketiga, yaitu X-nya sama dengan 0,882534. Masuk ke bab 3, tentang sistem persamaan aljabar linear. Kan ada 3 metode tuh, metode eliminasi, dekomposisi, dan iterasi. Untuk metode eliminasi sebenarnya sudah dijelaskan sebelum UTS, yaitu ada metode Gauss dan metode Gauss-Jordan yang akan dibahas ini. Nah, di metode Gauss dan Gauss-Jordan itu sama-sama menggunakan OBE untuk mencarinya. Tapi kalau Gauss itu bawahnya aja yang 0. Sedangkan untuk Gauss-Jordan jadi kayak kebentuk diagonal 1 gitu. Atas sama bawahnya itu 0. Segitiga atas sama segitiga bawahnya. Nah, kalau metode Gauss ini jadi tuh kalau metode Gauss sebenarnya lebih ke substitusi mundur, soalnya nanti tuh kan setelah di OBE-in, kan ini dari persamaan ini kan nilai dari apa namanya, X1-nya berapa, min 2, X2 tambah X3 sama dengan min 5, gitu kan. Ini hasilnya min 5, 11, min 2. Di OBE-in, nanti itu kan yang di bawah jadi 0. Kita bikin yang bawahnya jadi 0, yang atasnya itu 1, nah yang bawahnya juga. Nah, nanti kan yang didapat duluan itu kan X3. X3 sama dengan min 1. Kemudian dimasukin X3-nya berapa, nanti didapatkan nilai X2 sama dengan 3. Kemudian X3 dan X2-nya itu dimasukin lagi ke dalam rumus ini. Min 2 X2 tambah X3 tambah X1 sama dengan min 5, nanti X1-nya dapat 2. Nah, ini jadi metode Gauss itu substitusi mundur. Jadi dari bawah ke atas. Penyelesaiannya untuk ini jadinya nilai X1-nya 2, nilai X2-nya 3, dan nilai X3-nya min 1. Untuk metode Gauss-Jordan, ini substitusi maju, soalnya setelah kita OBE-in, kita lakukan OBE, didapatkan nilai X1-nya dulu nih dari atas. X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya min 1. Gitu. Nah, selanjutnya metode dekomposisi LU. Metode dekomposisi LU ini digunakan untuk merubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Jadi kan yang kayak tadi nilai matriks A dikali matriks X sama dengan hasilnya matriks B. Nah, matriks tersebut dilakukan proses dekomposisi untuk mendapatkan matriks L dikali matriks U dikali matriks X sama dengan B. Nah, matriks LU-nya itu dari
Matriks L didapatkan dari melakukan OBE matriks A. Nilai segitiga atasnya itu 0. Kalau matriks U, melakukan OBE juga untuk dari matriks A. Jadi didapatkan matriks bawahnya yang 0. Gitu. Nah, kemudian diubah lagi jadi L kali Z sama dengan B dengan melakukan substitusi maju. Terakhir, untuk mendapatkan nilai X-nya, dilakukan proses substitusi mundur dari nilai yang didapatkan sebelumnya. Metode dekomposisi LU ini dibagi menjadi 3, yaitu ada dekomposisi LU naif yang diturunkan dari proses eliminasi Gauss, di mana L merupakan elemen pengali MIJ dalam proses eliminasi, sedangkan U matriks segitiga atas hasil dari proses eliminasi. Untuk dekomposisi LU crowd, matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L kali U sama dengan A. Nah, untuk dekomposisi LU Cholesky digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, yaitu A sama dengan A kali T atau A transpose dari A. Matriks simetri A bisa dikomposisi menjadi L kali transpose L sama dengan A. Nah, lanjut ke contoh soal metode dekomposisi LU. Diketahui kan ini persamaannya. Kemudian kita cari nilai X1, X2, dan X3-nya. Caranya, kita buat matriks A-nya itu matriks A-nya itu 1, min 3, 1, 2, min 5, 1, 3, min 4, 2. Terus matriks B-nya itu hasilnya itu 8, 12, 16. Kemudian kita cari untuk matriks U-nya dan matriks L-nya menggunakan OBE. Bentuknya itu harus kayak yang tadi di rumus. Jadi, matriks U-nya itu yang di bawahnya itu 0. Nah, kemudian di matriks L-nya itu menggunakan OBE juga, tapi di segitiga atasnya itu 0. Ini harusnya 0, salah tulis. Nah, nanti kalau udah dapat nilai dari matriks L dan matriks U-nya, kita masukin dulu ke rumus L kali Z sama dengan B untuk mencari nilai Z-nya. Didapatkan nilai dari Z1 sama dengan 8, Z2 sama dengan min 4, Z3 sama dengan 12. Lanjut, untuk mencari nilai X-nya menggunakan rumus matriks U dikali X sama dengan Z. Matriks U yang tadi dikali matriks X sama dengan matriks Z yang tadi didapatkan. Itu 8, min 4, dan 12. Nah, dari situ didapatkan X3-nya sama dengan 3, X2-nya min 1, dan X1-nya 2. Metode iterasi
Metode iterasi ini ada dua, dibagi jadi dua lagi. Jadi ada iterasi Gauss-Seidel dan iterasi Jacobi. Untuk iterasi Gauss-Seidel digunakan untuk sistem yang besar, n sama dengan ratusan, di mana metode eliminasi tidak bisa digunakan karena terlalu banyak pembuatan yang dilakukan. Nah, dari persamaan ini dicari nilai X1-nya itu berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Caranya itu untuk iterasi Gauss-Seidel, iterasi pertamanya dimulai dengan terkaan awalnya X2 sampai Xn-nya sama dengan 0 untuk mencari nilai X1. Jadi X1 sama dengan B1 dikurang A12, X2-nya 0 dikurang A13, X3-nya 0. Jadi kan nanti didapatkan X1 sama dengan B1 dibagi A11. Nah, untuk X2, X2-nya itu dicarinya dengan cara B2 dikurang A21, X1-nya itu dari nilai yang sudah didapatkan sebelumnya. Nih, hitung X2 dengan X1 adalah hasil sebelumnya, sedangkan X3 sampai Xn itu 0. Untuk contoh soalnya, kita cari nilai X, Y, Z dari persamaan ini. 3X tambah Y min Z sama dengan 5. 4X tambah 7Y dikurang 3Z sama dengan 20. 2X min 2Y tambah 5Z sama dengan 10. Dengan nilai errornya itu maksimum 0,0001. Caranya kita cari nilai X-nya itu berapa, nilai Y-nya berapa, nilai Z-nya berapa. Dari rumus ini, dari persamaan ini dapatkan nilai X-nya itu 5 dikurang Y tambah Z dibagi 3. Untuk Y sama dengan 20 dikurang 4X tambah 3Z dibagi 7. Z sama dengan 10 dikurang 2X tambah 2Y dibagi 5. Iterasi pertama, kita gunakan nilai awalnya itu untuk Y 0 dan Z 0-nya itu 0. Dari rumus X ini, X1 sama dengan min 5 dikurang 0 tambah 0 dibagi 3. Hasilnya 1,66667. Untuk Y1, dari rumus ini, 20 dikurang 4X tambah 3Z dibagi 7. Kita masukkan nilai X1-nya itu yang ini yang didapatkan sebelumnya 1,66667. Dapatkan Y1-nya itu 1,90476. Untuk Z1-nya rumusnya itu kan 10 dikurang 2X tambah 2Y dibagi 5. Jadi untuk Z1 sama dengan 10 dikurang 2X1 ditambah 2Y0, 2Y1 harusnya. 2Y1 dibagi 5. Nanti didapatkan nilainya itu untuk Z1 2,09524. Untuk iterasi Jacobi hampir sama dengan iterasi Gauss-Seidel. Tetapi untuk mencari
nilai X1, X2, sampai Xn-nya itu, kalau Gauss-Seidel kan untuk X2-nya nanti masukkan nilai X1-nya itu dari X1 yang telah didapatkan. Sedangkan iterasi Jacobi, X1-nya itu 0. Jadi, iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal X2 sampai Xn sama dengan 0 untuk mencari nilai X1. Untuk mencari nilai X2, nilai X1, X3 sampai Xn sama dengan 0, dan seterusnya. Iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai X yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Jadi, kalau sebelumnya kita pakainya itu 0 semuanya, nah di iterasi selanjutnya tuh pakai nilai yang telah didapatkan. Contohnya, nih, dengan soal yang sama, nilai untuk iterasi pertamanya, nilai awal X0, Y0, dan Z0-nya itu kan 0. Jadi dapat nilai X1-nya itu 1,666667. Y1-nya kita masukkan 20 dikurang 4 dikali 0 tambah 3 dikali 0 dibagi 7 sama dengan 2,857. Z1-nya 10 dikurang 2 dikali 0 tambah 2 dikali 0 dibagi 5, hasilnya 2. Nah, untuk iterasi selanjutnya, iterasi kedua, X1 untuk X, Y, Z-nya itu digunakan dari nilai yang telah didapatkan sebelumnya, yang 1,6667, 2,857, dan 2. Jadi untuk X2 sama dengan 5 dikurang 2,857 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 1,38095. Untuk Y2-nya 20 dikurang 4 dikali 1,6667 ditambah 2 dibagi 7, hasilnya 2,7619. Z2-nya 10 dikurang 2 dikali 1,6667 ditambah 2 dikali 2,857 dibagi 5, hasilnya 2,47619. Nah, masuk ke bab 4 tentang interpolasi. Interpolasi ini digunakan untuk menaksir harga-harga atau nilai tengah antara data yang sudah tepat. Interpolasi ini dibagi menjadi dua, yaitu interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Interpolasi beda terbagi Newton ini ada macam-macam. Ada interpolasi linear, interpolasi kuadratik, interpolasi kubik, sampai interpolasi orde ke n. Untuk interpolasi linear itu untuk orde atau derajat 1 yang memerlukan 2 titik. Contohnya itu diketahui nilai X-nya berapa dan Fx-nya berapa. Nah, nanti ditanyanya berapa nilai Fx dengan X sama dengan 1,325. 1,325 itu kan ada di antara nilai X1 dan 2. Nanti kita cari dari sini. Untuk interpolasi kuadratik itu dari interpolasi yang memiliki orde kedua atau derajat 2 yang memerlukan 3 titik. Interpolasi kubik itu yang memiliki
derajat atau orde 3 yang memerlukan 4 titik. Interpolasi orde ke n memerlukan n tambah 1 titik. Misalkan n 5, orde ke-5, maka titik yang diperlukan itu ada 6. Semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau teliti. Nah, untuk interpolasi linear ini kan menghubungkan dua titik dengan sebuah garis lurus. Rumusnya itu untuk interpolasi linear yang memiliki derajat 1 itu f orde 1 x sama dengan fx0 tambah fx1 min fx0 dibagi x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Kemudian bisa dicari juga presentasi kesalahannya, yaitu harga hasil perhitungan dikurang harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya dikali 100%. Contohnya itu, diketahui log 3 sama dengan 0,4771213 dan log 5 sama dengan 0,698700 0,698700. Berapa nilai log 4,5? Nah, kalau kita cari menggunakan kalkulator, itu kan log 4,5 sama dengan 0,6532125. Nah, karena kita mau menggunakan interpolasi linear, nilai x0-nya itu kan 3, x1-nya 5. Jadi fungsi fx0-nya itu 0,4771213, fungsi dari x1-nya itu 0,698700. Nah, dicari nilai fx dari x sama dengan 4,5-nya. Caranya menggunakan rumus orde pertama, fx0 tambah fx1 dikurang fx0 dibagi x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0 sama dengan fx0-nya itu 0,4771213 ditambah fx1-nya 0,6987 dikurang fx0-nya itu 0,4771213 dibagi x1 5 dikurang x0-nya 3 dikali x-nya itu yang ditanyakan 4,5 dikurang x0-nya itu 3. Nah, didapatkan nilai dari fungsi fx dengan x sama dengan 4,5-nya itu sama dengan 0,643305325. Beda kan sama hasil kalkulator. Nah, kita cari presentasi kesalahannya. Harga hasil perhitungan dikurang harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya atau nilai sebenarnya. Nah, nilai hasil perhitungannya itu kan 0,643305325 dikurang nilai dari kalkulator dibagi nilai dari kalkulator dikali 100%, didapatkan presentasi kesalahannya itu 1,5%. Untuk interpolasi kuadratik atau interpolasi orde 2 diperlukan 3 titik data. Bentuk polinomialnya itu untuk fungsi orde 2 sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Dengan nilai A0-nya itu sama dengan B0 dikurang B1 kali X0 tambah B2 kali X0 kali X1. A1-nya sama dengan B1 dikurang B2 kali X0 tambah B2 kali X1
dan A2-nya sama dengan B2. Sehingga jika dimasukkan lagi ke dalam rumus ini, fungsi dari orde keduanya ini sama dengan B0 tambah B1 dikali X min X0 tambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1 dengan nilai B0 yaitu sama dengan Fx0 B1-nya Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0 dan B2 itu dari Fx2 dikurang Fx1 dibagi X2 min X1 dikurang Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0 dibagi X2 dikurang X0. Untuk interpolasi kubik sama aja, cuma kayak lebih ditambah lagi ada. Jadi untuk orde ketiga ini sama dengan B0 tambah B1 kali X min X0 tambah B2 kali X min X0 dikali X min X1 tambah B3 kali X min X0 dikali X min X1 dan dikali X min X2 dengan rumus B0, B1, B2 yang sama dan B3-nya ini dikurang B2. Contohnya, untuk interpolasi beda terbagi Newton, hitung nilai tabel distribusi sta dan T pada derajat bebas dengan alfa sama dengan 4% jika diketahui T 10%-nya 1,476, T 5%-nya 2,015, T 2,5%-nya 2,571, dan T 1%-nya sama dengan 3,365 dengan menggunakan interpolasi Newton orde 2 dan orde 3. Pertama, kita cari untuk interpolasi Newton orde 2 yang menggunakan 3 titik. Kita menggunakan titiknya itu X0 sama dengan 5, X1 sama dengan 2,5, X2 sama dengan 1. Nah, nilai Fx0-nya itu 2,015. Untuk Fx1-nya itu 2,571 dan Fx2-nya itu 3,365. Masukkan ke dalam rumus untuk mencari B0, B1, dan B2-nya. Didapatkan untuk B0 sama dengan 2,015, B1 sama dengan min 0,222, sedangkan B2-nya sama dengan 0,077. Nah, nanti sudah didapatkan nilai B0, B1, B2-nya, masukkan ke dalam rumus orde 2. Didapatkan 2,121. Nah, kemudian kita cari untuk interpolasi Newton orde 3 yang membutuhkan 4 titik. Dengan X0-nya 5, X1-nya 2,5, X2-nya 1, dan X3-nya 10. Dimasukkan ke dalam rumus. B0, B1, B2-nya sama kayak tadi. Nah, B3-nya itu didapatkan min 0,007. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus orde 3, didapatkan nilai Fx3-nya itu 2,15. F orde 3-nya didapatkan 2,153.
Nah, untuk interpolasi Lagrange, ini pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga atau interpolasi Newton. Rumusnya itu f orde ke n, fungsi orde ke n sama dengan jumlah dari Lix dikali fx1 dengan I sama dengan 0 sampai ke N. Nah, untuk Li-nya itu sama dengan X dikurang Xj dibagi Xi dikurang Xj. Nah, ini itu tanda dari perkalian. Kalau ini kan penjumlahan. Ini melakukan perkalian dari J sama dengan 0 dengan J tidak boleh dengan J sama dengan 0 sampai ke N. Dengan J tidak sama dengan I. Nah, selanjutnya, interpolasi Lagrange itu dibagi lagi, ada pendekatan orde ke-1, ada pendekatan orde kedua, dan pendekatan orde ketiga. Untuk pendekatan orde ke-1 ini, untuk orde ke-1 sama dengan L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang L0 tadi untuk mencari nilai Lx. L0x-nya didapatkan rumusnya itu X min X1 dibagi X0 dikurang X1. Untuk L1-nya X min X0 dibagi X1 dikurang X0. Nah, nilai L0 dan L1-nya itu dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi, nilai untuk rumus untuk orde ke-1-nya sama dengan X min X1 dibagi X0 dikurang X1 dikali fx0 ditambah X dikurang X0 dibagi X1 dikurang X0 dikali fx1. Untuk orde keduanya, pendekatan orde kedua, sama kayak tadi, rumusnya itu tinggal ditambahkan lagi dengan L2X dikali fx2. Nah, untuk rumus Lx-nya itu beda, jadinya untuk L0 itu X min X1 dikurang X dikurang X1 dibagi X0 dikurang X1 dikali X min X2 dibagi X0 dikurang X2. L1-nya X min X0 dibagi X1 dikurang X0 dikali X min X2 dibagi X1 dikurang X2. Untuk L2-nya X dikurang X0 dibagi X2 min X1, X2 min X0 dikali X min X1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, kemudian dimasukkan nilai LL ini ke dalam rumus. Pendekatan orde ketiga juga sama. Jadi, dikaliin, untuk L-nya itu dikaliin sampai N-nya ketiga, 1, 2, 3. Nah, kemudian nilai Lx yang didapatkan itu dimasukkan juga ke dalam rumus orde ketiga ini. Masuk ke contoh soal interpolasi Lagrange. Berapa nilai distribusi T pada alfa sama dengan 4% jika diketahui
Alfa sama dengan 2,5%, X0-nya itu 2,5, Fx0-nya itu 2,571. Alfa sama dengan 5%, maka X1-nya sama dengan 5, dan Fx1-nya sama dengan 2,015. Alfa sama dengan 10%, maka X2-nya sama dengan 10, dan Fx2-nya sama dengan 1,476. Nah, karena ini ada X0, X1, dan X2, maka kita carinya pendekatan orde 1 dan orde 2 dengan menggunakan rumus sebelumnya. Dimasukkan nilai-nilai yang telah diketahui ini ke dalam rumus, sehingga didapatkan nilai F orde 1 sama dengan 2,237. Sedangkan orde keduanya 2,214. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.